Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alati Mufida dengan NIM 60705243012 dari kelas 4802. Di sini saya akan membuat rangkaian filter di modul 1. Yang pertama itu kita membutuhkan resistornya itu 4. Selanjutnya itu membutuhkan induktornya itu 2. Dan kapasitornya juga 2. Oke, setelah itu kita akan ke generator mode. Di sini kita membutuhkan sign dan kita membutuhkan di probe sini kita butuh voltage-nya itu 2 untuk sebagai output 1 dan output 2. Dan satu lagi itu ada ground. Ground itu kita butuh 2. Oke. Dan setelah itu kita akan membuat rangkaiannya. Di sini kita buat rangkaian pertama itu oke. Ini kita pindahkan ke sini. Lalu kita membutuhkan satu resistor di sini. Selanjutnya itu kita membutuhkan induktor. Lalu satu kapasitor. Lalu kita di sini juga membutuhkan satu resistor lagi. Setelah itu kita akan menaruh di sini untuk sebagai output satunya. Oke, udah sekarang itu kita rangkai dulu. Kita wiring. Ini ke R1, lalu R1 ini kita di rotate dulu, rotate clockwise. Ini juga sama, rotate clockwise. Terus ini di R1 ini kita wiring dengan induktor, lalu di wiring juga dengan kapasitor. Setelah itu di resistornya juga kita rotate clockwise. Nih, pindahin ke sini deh. Di wiring juga. Setelah itu kita menambahkan ground di sini. Lalu jangan lupa untuk di wiring dari induktor ini agak sedikit gelap. Lalu dari kapasitor juga di wiring dan dari resistor yang di ujung juga di wiring. Dan sini ke ground semua. Lalu setelah itu disambungin ke output yang satu ini wiringnya. Nah, selanjutnya itu kita buat ke rangkaian yang di bawahnya, rangkaian keduanya itu kita butuh resistor sama dari sini. Lalu kita taruh lagi untuk induktor, kapasitor, dan yang terakhir resistor. Nah, di sini kita taruh untuk output 2-nya.
Nah, ini kita rotate clockwise dulu. Udah, ini agak diturunin aja. Juga sama. Oke. Ini di wiring dari resistor sini, di wiring ke induktor, lalu di wiring juga ke kapasitor, dan di wiring juga ke resistor yang terakhir di sini. Lalu jangan lupa untuk menambahkan ground di tengah sini. Di wiring juga sama. Lalu sudah wiring, jangan lupa untuk menyambungkan si outputnya. Nah, lalu di sini tuh kita akan menyambungkan di input ini ke resistor yang ada di rangkaian yang berbeda ini. Ini harus hati-hati karena harus teliti. Ini. Oke, jika sudah tersambung semua, kita akan mengubah namanya dari pertama sih dulu. Ini kita ubah namanya jadi input. Oke, selanjutnya di R1 ini kita ubah menjadi 150 ohm. Oke, lalu di induktor yang pertama ini kita akan ubah menjadi 19.1 Hz. Oke. Lalu di yang kedua ini kapasitor ini kita ubah menjadi 331.7 picofarad. Dan di resistor yang ini kita akan ubah menjadi 2000. Jangan lupa ini diubah menjadi out 1. Lalu untuk di rangkaian yang bawah ini kita ubah resistor ini tuh kita ubah jadi 150 juga sama. Lalu di induktor yang kedua ini kita ubah menjadi 10.4 nanohertz. Di kapasitor yang kedua ini kita ubah menjadi 1000 picofarad. Dan di resistor ini kita ubah nilainya menjadi 1000. Jangan lupa ininya kita ubah jadi out 2 karena tadi udah pakai out 1. Oke, jika rangkaiannya sudah, kita akan membuat si grafik frekuensinya. Itu ada di graph mode, terus pilih yang frekuensi. Oke, sudah. Ini kita klik kanan. Lalu kita edit graph. Ini kita ubah jadi ke input, terus di sininya itu kita ubah jadi 10 M, dan di
start frekuensinya itu 10 M dan di stop frekuensinya itu di 100 M. Aku klik OK. Setelah itu kita masukkan si out 1 ini ke dalam sini. Lalu setelah itu juga out 2 kita masukin ke jika sudah, kita sekarang akan ke simulate graph. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi di rangkaian filter modul 1 ini, untuk rangkaian awalnya, ini adalah rangkaian filter frekuensi RLC, yang dimana dia itu berfungsi untuk menyeleksi frekuensi tertentu dari sinyal inputnya. Lalu di sini kan inputnya itu ada 1 dengan outputnya itu dibagi menjadi 2 cabang. Ada cabang atas dan cabang bawah. Untuk cabang atas ini dinamakan dengan out 1 atau output 1, dan di cabang bawahnya ini output 2. Meskipun rangkaiannya sama dengan komponen yang sama, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor, tetapi di antara cabang atas dan cabang bawah ini dia memiliki nilai yang berbeda masing-masingnya. Seperti dari induktor, kapasitor itu berbeda, sehingga dia akan menghasilkan output pun yang berbeda. Jadi saat frekuensi input ini sama dengan frekuensi resonansi, impedansi rangkaian ini akan menjadi besar sehingga si tegangan outputnya mencapai nilai yang maksimum. Dan nilai L dan C di sini juga kedua cabangnya berbeda, maka frekuensi resonansinya juga akan berbeda. Di sini terlihat yang ada di frekuensi responnya ini di gambar grafiknya, di mana si out 1 ini dia lebih puncak ke atas dibandingkan dari si out 2. Dimana semakin sempit si bukitnya, berarti itu si filternya akan semakin bagus karena dia semakin spesifik. Ya, nah, kalau yang menurun ini itu berarti si frekuensi yang diredam karena grafiknya mulai turun. Kalau grafik yang dia mau itu dia bakal jadi puncak. Jadi semakin puncak ini, nah ini juga berarti itu semakin bagus karena itu grafik yang dia mau, si yang tidak akan diredam. Tapi yang akan diredam tuh yang ketika grafiknya ini menurun. Seperti itu. Induktor. Kita taruh lagi untuk si voltage-nya. Di sini baru setelah itu kita ke kapasitor. Dan yang terakhir kita akan taruh si ground. Jika sudah mengumpulkan komponennya, maka kita akan melakukan wiring. Sebelumnya untuk kapasitor ini kita rotate clockwise. Oke. Sudah, sekarang wiring dari input sign ini ke voltage. Lalu dari voltage kita akan masuk ke resistor. Dari resistor ke induktor. Dari induktor kita ke voltage juga, baru ke kapasitor, dan yang terakhir ini adalah ground. Oke, jika udah di wiring seperti ini, kita akan mengubah untuk nilai-nilainya masing-masing. Pertama itu untuk di input, ini kita akan ubah ini jadi R1 1. Lalu untuk amplitudenya itu tetap 1, dan untuk frekuensinya kita ubah menjadi 9,19 kilo. Ini kita perlihatkan biar terlihat jelas. Lalu untuk di resistor 1 ini kita akan ubah nilainya menjadi 30. Lalu untuk di induktor kita ubah nilainya 3. Dan di kapasitor kita akan ubah menjadi 100.
Oke, jika sudah, kita akan membuat si grafik frekuensi responsnya. Ke graph mode, lalu frekuensi. Oke. Lalu kita edit graph. Referensinya kita ubah menjadi ke R1 yang telah kita buat tadi. Untuk start frekuensinya kita ubah di 1 kilo dan di stop 100 kilo. Oke. Kita akan masukkan ke sini. Oke, jika sudah, sekarang kita simulate graph. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi di sini penjelasannya, ini tuh adalah sebuah rangkaian low pass filter dengan komponen LC seri. Jadi di sini tuh kita pertama pakai resistor 1 dengan nilainya itu 30 ohm dia sebagai pembatas arusnya. Lalu yang kedua ini ada komponen induktor dengan 3 mAh dan ada kapasitor dengan 100 dengan nilainya yang 100. Dan ini terhubung ke ground. Lalu selanjutnya itu di grafik frekuensi respon. Di frekuensi respon ini di bagian awalnya itu si frekuensinya itu rendah, grafiknya itu datar ada di 0. Yang artinya sinyal masuk sama sinyal keluarnya itu kekuatannya sama. Tetapi ketika di mendekati angka 10 kHz ini, dia sedikit ada kenaikan gain atau yang disebut dengan resonansi. Nah, di sini ketika mulai mau mendekati angka 10, dia tuh mulai ada kenaikan, mulai ada naik benjolan itu. Nah, itu tuh jadi kenapa tadi aku di sini nambahin untuk frekuensinya itu di 9,19 kHz. Jadi kalau pakai rumusnya itu 1 dibagi 2V akar L dikali C, itu tuh titik puncaknya itu akan menghasilkan 9,18 kHz. Makanya ketika dia mendekati angka 10, ini kan kalau pakai perhitungan itu kan dia hasilnya 9,18 kHz. Ketika dia mau mendekati angka 10 ini, maka dia akan ada kenaikan. Nah, jadi kenapa disebut si low pass filter untuk grafik ini tuh karena dia telah melewati titik resonansi yang tadi yang di sini. Nah, setelah melewati ini, dia akan terjun bebas yang dimana semakin tinggi frekuensinya, maka semakin kecil sinyal yang bisa lewat. Jadi, dia itu meloloskan frekuensi rendah dan akan membuang frekuensi yang tinggi. Karena kan untuk low pass filter memang dia akan meloloskan frekuensi yang rendah dan dia akan membuang untuk frekuensi yang tinggi. Jadi, seperti itu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.